Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 11 terutama ya yang sedang belajar di rumah saat ini ya karena lagi diliburkan sekolahnya dan harus belajar dari rumah. Ini adalah materi kelas 11 semester genap ya, yaitu materi integral. Dimana di sini banyak banget siswa yang nanya gimana sih cara menghitung integral gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya dari mulai yang sederhana dulu. Nah, di sini integral itu simbolnya seperti ini nih. Nah, ini adalah simbol integral ya, seperti huruf S tapi bukan huruf S ya. Jadi integral dari fx dx itu di ujungnya selalu dikasih akhiran d ya, dx ya. Kenapa dx? Karena di sini variabelnya x gitu ya. Kalau di sini variabelnya p, maka di sini di dp gitu ya. Nah, di sini hasil integralnya itu misalkan saja fx ditambah c. Ingat ya, kalau di sininya tidak ada batas atas dan tidak ada batas bawahnya, maka di akhir jawaban kalian harus ditambah C. C itu singkatan dari konstanta ya. Oke, kita lihat rumusnya apa sih? Rumus menghitung integral. Nah, ini dia rumusnya ya. Jadi integral dari AX pangkat N dx itu sama dengan A, ini adalah koefisien dari X ya. A-nya tetap ditulis per pangkatnya ditambah 1. Misalnya di sini 2, berarti di sini 2 tambah 1 gitu ya. X-nya tetap ditulis, berarti di sini juga sama, pangkatnya ditambah 1. Misalnya di sini 2, berarti di sini 2 tambah 1 alias 3 gitu ya. Plus C, ya, selalu diakhiri dengan plus C. Oke, kita lihat contoh soalnya aja biar lebih mudah ya, biar kalian nggak bingung ya. Nah, di sini contoh soalnya integral dari 5x kuadrat dx. Nah, integral dari 5x kuadrat dx caranya 5-nya tetap kamu bikin seperti ini ya. Per ini memang udah rumusnya ya, seperti ini ya, per. Pangkatnya berapa nih? Pangkatnya 2 ditambah 1 memang udah rumusnya. X pangkatnya 2 ditambahin 1 memang sudah rumusnya. Plus C gitu ya. Jadi kita hitung aja, sederhanakan jadi 5/3 X pangkat 3 plus C. Udah, gini aja caranya. Gampang ya. Berikutnya nomor 2. Nah, nomor 2 ini ada 3 suku nih, bukan satu suku lagi. Jadi kita integralkan satu per satu. Pertama, X kuadrat. Integralnya apa? Nah, di sini angka di depan X kuadrat tuh nggak ada angka ya. Itu kita anggap sebagai 1. Jadi 1 per pangkatnya berapa? 2. 2 ditambah 1. X pangkatnya berapa? 2 ditambah 1. Lanjut di sini plus 2, 2-nya tetap ditulis, per pangkatnya 1 ditambah 1 memang udah rumusnya, X pangkat 1 ditambah 1. Dikurang integral 3. Nah, ini mudah nih. Kalau integral dari suatu konstanta seperti ini ya, maka langsung aja ditambah X saja. Nah, plus C. Selanjutnya tinggal kita sederhanakan aja ya. Jadi sama dengan 1/3 X pangkat 3 ditambah 2/2 ya. 2/2 1 ya. 1 X pangkat 2. Satunya tidak perlu ditulis ya. Dikurang 3X ditambah C. Nah, inilah hasil dari integralnya. Oke, berikutnya kita lanjut ke contoh soal yang ketiga ya. Nah, di sini integral dari X min 2 dikali X min 3. Nah, ini nggak bisa langsung diintegralkan ya. Jadi caranya kita harus kalikan dulu secara distributif ya. Jadi ini sama dengan integral seperti ini ya. Seperti biasa, kemarin udah pernah kita lakukan ya. Jadi X dikali X kuadrat, X dikali min 3, min 3X, min 2 dikali X, min 2X, min 2 dikali min 3 plus 6. Nah, ini bisa dijumlahkan nih, min 3X, min 2X ya, jadi min 5X. Ditambah 6 dx. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa kita integralkan seperti contoh nomor 2 ya. Coba sekarang kita integralkan nih. Jadi ini 1 ya depannya ya. Jadi 1 per pangkatnya ditambah 1. Langsung aja ya. 3. X pangkat, pangkatnya ditambah 1 lagi. 3. Min 5 per. Ini pangkatnya berapa nih? 1 ya. 1 ditambah 1, 2. X pangkat 2. Jadi ini selalu sama ya. Antara pernya dengan yang di pangkatnya selalu sama ya. Ditambah integral dari 6, 6x. Gitu ya. Ditambah C.
Ada yang bisa disederhanakan? 1/3 nggak bisa, 5/2 tetap ya. Udah, berarti inilah hasil akhirnya. Oke, gimana? Sampai di sini ada pertanyaan? Saya rasa nggak ada ya materinya karena ini masih mudah ya. Nah, sekarang gimana kalau seandainya ada akar-akarnya nih? Nah, seperti ini. Integral 2 akar X. Integral 2 akar X itu gimana sih caranya? Kita belum bisa mengintegralkan kalau bentuknya masih bentuk akar. Jadi bentuk akarnya harus kita rubah dulu jadi bentuk pangkat ya. Nah, sebagaimana yang kita tahu kemarin, akar itu sama aja dengan pangkat setengah. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa kita integralkan. Jadi sama dengan 2, 2-nya tetap, per pangkatnya ditambah 1, X pangkatnya ditambah 1, plus C. Nah, di sini yang harus kalian bisa nih menjumlahkan antara pecahan dengan bilangan bulat ya. Jadi caranya masih ingat kan? Jadi 2-nya dikali selang ke atas, 2 kali 1, 2 gitu ya. Jadi 1 ditambah 2 per 2. Jadi hasilnya 3/2. Ini juga sama ya, setengah tambah 1, 3/2 ditambah C. Ini kita balik aja, jadi 2 dikali 2/3, X pangkat 3/2 plus C sama dengan 4/3. 3/2 itu 1/2 ya, jadi satunya seperti ini, setengahnya seperti ini. Itu penulisan yang lebih bagus seperti itu ya. Oke, jadi inilah hasilnya. Berikutnya kita lihat contoh soal nomor 5. Nah, nomor 5 ini gimana ini? Ini bisa dirubah jadi bentuk pangkat ya. Jadi X pangkat 2/3. 2/3 dx. Baru bisa kita integralkan seperti cara yang tadi ya. Jadi nomor 5 ini 1 per pangkatnya ditambah 1 pangkatnya ditambah 1 plus C. Jadi ini kita jumlahkan, jadi ini kalikan 3 tambah 2, 5 ya. Jadi 5/3, X pangkat 5/3. Sama dengan, ini dibalik aja jadi 3/5, X pangkat 5/3 ditambah C. Jadi inilah hasilnya. Oke ya, kita lanjut ke contoh soal nomor 6. Nah, kalau akarnya di bawah nggak bisa ya, jadi kita harus rubah dulu seperti ini ya. Jadi X pangkat setengah, tapi kalau variabelnya di bawah dia belum bisa diintegralkan, jadi kita harus naikkan ke atas, jadi pangkatnya berubah jadi negatif, min setengah ya, sama dengan 3 per pangkatnya ditambah 1, ini juga pangkatnya ditambah 1 plus C, sama dengan 3 per min setengah ditambah 1 setengah, X pangkat min setengah tambah 1 setengah plus C. Jadi ini 3 dibagi setengah itu 6 ya. 6 pangkat setengah itu sama aja dengan akar plus C. Jadi inilah penyelesaiannya. Terakhir kita lihat contoh soal nomor 7. Nah, ini sama aja ya. Jadi nanti adik bisa mengerjakan sendiri ya. Ini sama caranya seperti ini. Ya, cuman ini lebih mudah karena dia pangkatnya bilangan bulat ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Jangan lupa komen kalau ada yang mau ditanyakan ya.